Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau hampir di set proyek taman atau ruang terbuka publik, pasti ada aja pohon ketapang? Ya mungkin buat sebagian orang itu bisa jadi pilihan utama, tapi buat gue pribadi kurang setuju banget kalau itu jadi pilihan yang selalu dipakai. Kenapa? Ya, ini kenapanya kita. Yuk coba simak baik-baik deh sampai habis. Kalau kita bicara soal pohon ketapang, ya pasti udah pada familiar kan? Di hampir semua taman kota atau bahkan di sepanjang jalan raya, pohon ketapang ini kayak jadi pilihan wajib gitu. Tapi kenapa sih ada orang yang suka banget sama ketapang dan ada juga yang justru nggak suka gitu? Jawabannya ya mungkin karena pohon ini punya banyak keuntungan. Tahan panas, daunnya lebat, dan bentuknya yang cukup tinggi untuk memberi teduh. Jadi di banyak proyek, pemilihan ketapang jadi andalan nih, terutama di urban ya. Kadang-kadang semuanya tanamannya sama gitu, ketapang sama monoton. Ya, bisa jadi karena orang sering ngelihat pohon ini di taman kota yang rapi dan bagus. Nggak tahu juga sih. Apalagi ketapang juga mudah didapat kan. Tapi ya dengan segala kelebihannya itu, kita lupa bahwa akar pohon ketapang punya sifat yang nggak ramah banget buat bangunan. Di banyak proyek landscape nih, ada yang nggak sadar tentang ini. Jadi, pohon ketapang memang oke untuk memberikan keteduhan dan kesan natural. Tapi kalau ditanamnya terlalu dekat sama struktur, seperti trotoar, bangunan, ya akar yang kuat itu bisa ngerusak semuanya. Struktur betonnya juga ya bisa pecah, sistem drainase bisa tersumbat, ya terus ujung-ujungnya malah jadi masalah buat pengelolaan taman itu sendiri. Kalau gue pribadi sih, gue lebih suka kalau kita berpikir lebih jauh sebelum memilih pohon. Pohon ketapang itu tuh nggak salah, cuma kita harus bijak aja soal menempatkannya. Kalau misalnya proyek kita berada di ruang terbuka yang memang punya banyak ruang untuk akarnya tumbuh, ya ketapang bisa jadi pilihannya kok. Tapi kalau lokasi proyek ini dekat jalan atau bangunan, ya lebih baik kita pilih pohon yang memang akarnya lebih terkendali lah. Ini gue coba melihat dari sisi keunggulan sebuah pohon ketapang ya. Pertama, ya kita coba bahas dari sisi visualnya deh. Ketapang itu kan punya ciri khas banget nih. Daunnya yang lebat, bentuknya tinggi dan melebar, warna hijaunya cerah, bikin pohon ini mudah banget buat dikenalin gitu. Terus bentuk batangnya juga tegak dan tinggi, cocok banget buat memberi keteduhan di ruang terbuka. Kalau lagi panas-panasnya, duduk di bawah pohon ketapang itu kan enak banget ya, karena dia bisa ngasih naungan yang sangat luas. Tapi, fakta lainnya soal akar pohon ketapang ini cenderung jauh banget menjalarnya. Kalau ditanam terlalu dekat sama jalan atau gedung, ya bisa-bisa pondasi bangunannya jadi terganggu. Apalagi kalau ditanam di area hijau yang sempit kayak di planter gitu ya, atau di ya area sempit banget lah. Bakal jadi masalah gede tuh di kemudian hari. Betonnya bisa retak atau mungkin jebol, dan bahaya banget buat struktur yang ada di sekelilingnya di kemudian hari itu. Mungkin kenapa banyak orang yang milih ketapang ya, karena banyak orang yang berpikir kalau ini pilihan yang gampang dan cepat. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kita seharusnya bisa lebih mikirin kondisi lokasi. Ya, kita kan bukan cuma pilih tanaman asal comot gitu kan. Kita juga harus lihat karakteristik tanahnya, iklimnya, bahkan jenis pohon endemik yang cocok di daerah situ tuh apa. Pohon ketapang itu keren banget, tapi kita lihatlah di daerah lain. Ada banyak juga pohon endemik yang lebih cocok. Misalnya, pohon aren, atau pohon kemuning, atau pohon-pohon yang lain lah yang masih memiliki lebih dari 2 fungsi utama. Terlebih yang nggak hanya cocok sama iklim tropis, tapi juga punya akar yang nggak ngerusak. Jadi nggak harus selalu ketapang kan sebetulnya. Ya seringkali banyak yang nggak paham nih soal ini. Kita kadang terlalu fokus sama desain visual tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kita sebagai profesional harusnya lebih hati-hati juga dalam memilih. Jadi ini bukan soal penampilan doang, tapi soal sustainability, keseimbangan yang harusnya bisa bertahan lama. Jadi alasan gak suka sama ketapang ini tuh bukan berarti kita nggak menghargai manfaatnya. Tapi ya kita juga harus punya tanggung jawab buat memilih tanaman yang nggak cuma keren lihat, tapi juga aman buat infrastruktur yang ada. Apalagi kalau kita bicara soal keberlanjutan nih, desain yang lebih ramah lingkungan itu jauh lebih penting daripada sekedar pilih pohon yang cepat tumbuh. Ya, inilah kenapa gue ngerasa penting banget nih untuk mendalami kondisi lokasi sebelum memilih tanaman. Kalau kita bicara tentang pohon ketapang, di satu sisi kita bisa lihat manfaatnya. Tapi ya di sisi yang lain kita juga harus mempertimbangkan kerugiannya. Pakai tanaman yang lain lah. Gimana coba kalau kita
tanaman lokal yang lebih sesuai dengan kondisi lokasi di proyek kita. Contoh misalnya pohon kemuning. Kan pohon ini punya akar yang lebih ramah nih terhadap infrastruktur, terus juga punya tampilan yang tetap elegan gitu. Tanaman ini juga punya nilai budaya yang kuat di Indonesia dan bisa mendukung keanekaragaman hayati secara lokal. Jadi, kenapa nggak coba pilih yang lebih sesuai dengan karakter daerah masing-masing sebetulnya? Nggak ada alasan kan? Biar juga punya identitas kearifan lokal yang bisa kembali mengangkat atau menjaga keaslian karakter ruang terbuka itu sendiri. Jadi kalau kita sadar juga nih, di Jakarta kan banyak tuh tanaman-tanaman yang dijadiin nama jalan atau nama daerah. Ya mungkin dulunya di situ banyak jenis vegetasi yang serupa sebagai penanda. Jadi zaman dulu mungkin, ini banyak pohon ini nih, ya udah ini aja nih dipakai nama tanamannya gitu. Ini nama jalannya atau nama daerahnya gitu. Kayak misalkan kebun jeruk, mungkin dulunya banyak tanaman jeruk kali. Tapi sekarang gue udah nggak melihat itu gampang ya buat ditemuin di pinggiran atau di halaman private sekalipun. Padahal itu jadi identitas kan, dari nama daerah gitu. Dan masih banyak lagi yang kita bisa ingat, masing-masing daerah kalian juga mungkin ada kan. Coba tulis di kolom komentar. Di sini yang harus kita ingat juga adalah konsep keberagaman tanaman. Dengan menggunakan pohon-pohon lokal atau endemik, kita nggak cuma ngurangin resiko kerusakan pada struktur bangunan, tapi juga mendukung ekosistem yang lebih sehat. Misalnya lagi nih, pohon pule yang lebih tahan terhadap kekeringan dan memiliki akar yang tidak merusak. Jadi, selain dari segi estetika, kita juga bisa bikin ekosistem lebih seimbang. Gue ingatkan sekali lagi nih, jangan cuma milih tanaman buat aspek estetik aja. Pertimbangin juga buat keberlanjutan dan dampaknya ke lingkungan sekitar. Coba deh perhatiin desain taman yang lebih ramah, tanpa harus merusak infrastruktur yang ada. Jadi, sebelum kalian buat desain taman atau ruang terbuka publik, coba deh pikirin lagi. Apa tanaman yang paling sesuai dengan kondisi lokal dan bisa bertahan lama tanpa merusak struktur, bahkan bisa mengangkat identitas kota itu sendiri. Walaupun begitu, ketapang itu cocok banget nih buat di iklim tropis kayak Indonesia. Tahan panas, nggak butuh perawatan yang ribet, bisa dibilang ya, ketapang itu pohon yang low maintenance. Cocok buat area yang lapang dan gak terlalu rawan di gangguan seperti dinding, planter, ataupun struktur lainnya. Bahkan, karena bisa tumbuh di tanah yang kering sekalipun, dia juga bisa jadi pilihan tepat buat daerah yang susah dapat air. Jadi, gimana solusinya? Ya, pertama kita juga harus mulai belajar dan mengedukasi, terutama dalam pemilihan tanaman. Jangan takutlah mencoba jenis tanaman atau pohon lokal yang baru dan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal tersebut. Kita juga bisa konsultasi dengan ahli lanskap, ahli ekologi, atau bahkan cari referensi dari desain lanskap yang udah terbukti berhasil di luar sana. Kita perlu pendekatan yang lebih holistik dalam memilih tanaman. Cari tahu karakteristik setiap jenis tanaman dan sesuaikan dengan iklim dan kondisi tanah di sekitarnya. Kalau kita memilih tanaman endemik, kita juga membantu menjaga keanekaragaman hayati. Nggak perlu khawatir akar pohon akan merusak trotoar atau struktur beton di masa depan, karena pemilihan jenis tanamannya udah sangat sesuai. Tanaman lokal itu bukan cuma soal sekedar akar yang nggak merusak, tapi juga soal adaptasi dengan iklim dan tanah setempat. Misalnya, banyak pohon endemik yang tahan dengan curah hujan tinggi atau tanah yang agak kering, jadi nggak perlu dipaksain untuk jadi sesuatu yang nggak cocok. Jadi intinya, meskipun ketapang mungkin pilihan yang gampang, tapi kita juga ingat harus punya perspektif yang lebih luas. Ketapang itu pohon yang keren, dengan banyak keuntungan, tapi juga ada risiko yang harus kita perhatiin. Pilihannya ini ada di tangan kita. Apakah kita siap menghadapi tantangan akar ketapang, atau kita pilih pohon lain yang lebih ramah infrastruktur? Banyak tanaman yang lebih ramah dan tidak merusak dan manfaat yang gak kalah dari ketapang ini. Dengan memilih tanaman yang tepat, kita bukan hanya menambah lebih indah, tapi juga lebih sehat untuk lingkungan dan bangunan sekitarnya. Kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terus gimana nih menurut kalian soal pohon ketapang di taman kota? Ada pengalaman yang menarik? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.